Maka suatu ketika malaikat maut datang ke Nabi Yakub. Nabi Yakub berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, azairun jikta am liqabdi ruhi. Apakah kamu datang buat silaturahmi ke saya, ziarah ke saya, atau ingin mencabut nyawa saya? Kata malaikat maut, liqabdi ruhi, untuk mencabut nyawa Anda. Maka Nabi Yakub protes, bukankah kau berjanji akan ngirim 2 atau 3 utusan sebelum mencabut nyawa saya? Iya, saya sudah kirimkan. Apa itu tandanya? Yang pertama, kata malaikat maut, yang pertama adalah bayadu sya'rik ba'da sawadihi, putihnya rambutmu yang dulu hitam. Yang kedua apa? Yang kedua kata malaikat maut, dha'fu badanik ba'da quwwati, lemahnya badanmu yang dulu kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Hadirin sekalian jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita berada di penghujung bulan Dzulhijjah. Sekarang masuk tanggal 21. Jadi sudah mau ganti tahun di akhir bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi masuk kepada Muharram 1447. Tidak terasa ya, umur pun bertambah dengan bergantinya tahun, padahal hakikatnya adalah umur kita itu berkurang karena mendekati dengan kematian. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan nikmat kepada hamba-hambanya, bermacam-macam nikmat. Dan nikmat yang paling besar, yang paling agung adalah nikmat waktu, nikmat umur. Bahkan Allah telah mengingatkan kita atas pentingnya nikmat waktu ini di ayat yang sangat banyak. Bahkan Allah sampai-sampai menggunakan sumpah. Jadi kalau Allah sampai sumpah itu berarti apa? Allah itu maha agung. Tidak mungkin Allah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Allah mengatakan walaili idza yaghsha, apabila malam telah menutupi jadi gelap, wan nahari idza tajalla, demi siang apabila telah terang benderang. Allah juga mengatakan wadduha, demi waktu duha, walaili idza saja, wal fajr, demi waktu fajar. Banyak Allah bersumpah menggunakan kata malam, duha, fajar, al-lail, wal-lail idza as'as, was-subhi idza tanafas. Bahkan Allah juga bersumpah dengan masa semuanya, baik malamnya, siangnya, gelapnya, terangnya. Allah bersumpah dengan al-asr. Ya kan? Ini salah satu nama sepanjang tahun. Wal asr, Allah bersumpah demi asr, ya demi waktu bisa, demi waktu artinya demi waktu. Allah bersumpah dengan waktu. Ini menunjukkan mulianya, agungnya waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia, semua manusia itu dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, berwasiat dalam kebenaran dan berwasiat dalam kesabaran. Bahkan di Quran juga ada ayat Allah itu mencela orang-orang kafir, pelaku maksiat, sebab mereka itu apa? Menyia-nyiakan waktu mereka. Allah Ta'ala berfirman, wa hum yasrikhuna fiha, dan mereka orang kafir, pelaku maksiat, mereka yang menjerit di dalam neraka. Rabbana akhrijna na'mal solihan, ya Allah Tuhan kami, keluarkan kami dari neraka. Kami ingin beramal soleh, ghairal ladzi kunna na'mal, yang dulu kami tidak amalkan. Maka Allah katakan, awalam nu'ammirkum, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian? Kata Allah, bukankah kami telah memberi umur kepada kalian? Ma yatadzakkaru fihi man tazakkar. Kalau orang ingin mencari kebenaran dalam umur itu, pasti dia akan mendapatkannya. Waja'akumun nazir, ditambah lagi telah datang kepada kalian an-nazir,
pembawa peringatan. Para nabi, para rasul datang mengingatkan kita. Ada yang bilang ya an-nadhir itu apa? Di antara an-nadhir adalah asyaib, uban yang ada di tubuh kita, itu pun an-nadhir, termasuk peringatan. Bukan hanya nabi saja, kata para ulama, uban termasuk an-nadhir. Karena dari riwayat pernah Nabi Yakub itu bertemu dengan malaikat maut. Kata Nabi Yakub, wahai malaikat maut, saya ada hajat sama Anda. Hajat kamu apa? Kalau sudah dekat ajal saya, kamu ingin cabut nyawa saya, tolong kasih tanda, kirimkanlah tanda SMS apa gitu kan. Oke, saya akan kirimkan tanda kepada Anda, 2 atau 3 tanda sebelum saya cabut nyawa Anda. Maka ketika malaikat maut datang ke Nabi Yakub, Nabi Yakub berkata kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, azairun jikta am liqabdi ruhi. Apakah kamu datang buat silaturahmi ke saya, ziarah ke saya, atau ingin mencabut nyawa saya? Kata malaikat maut, liqabdi ruhi, untuk mencabut nyawa Anda. Maka Nabi Yakub protes, bukankah kau berjanji akan ngirim 2 atau 3 utusan sebelum mencabut nyawa saya? Iya, saya sudah kirimkan. Apa itu tandanya? Yang pertama, kata malaikat maut, yang pertama adalah bayadu sya'rik ba'da sawadihi, putihnya rambutmu yang dulu hitam. Jadi uban itu adalah tanda yang dikirim oleh malaikat maut. Maka kalau orang punya uban jangan dicabut. Memang Nabi pun melarang, makruh hukumnya mencabut uban. Rasul menjelaskan itu nurul mukmin yaumal qiyamah, cahaya orang beriman nanti di hari kiamat. Biarkan itu uban, memang tanda bahwa kita sudah mendekati dengan kematian. Tapi boleh dirubah. Rasul nyuruh dirubah. Kalau merubah boleh. Ghayru syait, rubahlah uban. Kalau zaman-zaman perang, ya musuhnya nanti nggak takut lihat orang pada ubanan semua gitu ya. Boleh dirubah. Tapi wajan libus sawat. Rasul mengatakan jauhi warna hitam. Karena warna hitam nggak boleh, karena kesannya pengen muda lagi. Kalau warna lainnya nggak apa-apa, gitu kan, warna pirang, warna apalah, tidak ada larangan. Malah Rasul nyuruh untuk dirubah. Ya pakai hina aja. Hina tuh ya biasa pakai buat pacar apa tuh ya, pacar Arab tuh. Buat keramas saja hinanya itu ya langsung berubah rambut warnanya gitu. Dirubah, suruh dirubah, cuman jauhi warna hitam. Itu an-nadhir, termasuk pembawa peringatan. Yang pertama yang dikirim malaikat maut. Yang kedua apa? Yang kedua kata malaikat maut, dha'fu badanik ba'da quwwati. Lemahnya badanmu yang dulu kuat. Saat bujangan masih muda kuat, tambah usia, tambah umur, tambah tua, tambah lemah. Banyak penyakitnya. Ini pun tanda. Kalau sudah lemah-lemah, ya itu sudah tanda lemah segalanya. Lemah badannya, lemah apa sudah banyak dikurangi oleh Allah SWT nikmat-nikmatnya. Ya makan sudah tidak enak, tidur pun sudah tidak enak. Jadi sudah ada tanda. Maka apa? Persiapan. Malaikat maut sudah dekat lagi datang kepada kita. Dan yang terakhir kata malaikat maut adalah inhina ujismik ba'da istiqomatihi. Artinya bungkuknya badanmu yang dulu tidak lurus. Saat bujangan tidak lurus, ya kan? Jalan pun sombong, busung dada, masih segalanya punya, tapi tambah tua, tambah usia, tambah bungkuk, ya kan? Kata malaikat maut, ini 3 utusan yang saya kirimkan kepada semua anak Adam sebelum saya cabut nyawa mereka. Jadi ini pun termasuk an-nadhir kata para ulama, tidak hanya para nabi. Ditambah kita sudah dikasih modal sama Allah. Umur, awalam nu'ammirkum, umur berapa tahun? Ya umur 40 tahun, umur 60 tahun, ini modal. Itu 40 tahun, umur yang sudah matang. Maka semua para nabi diangkat jadi nabi umur 40 tahun. Kalau 40 tahun masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini hati-hati, ya kan? Hati-hati, harusnya umur 40 tahun mulai mendekat kepada Allah. Tambah tahun lagi, tambah tua, 60 tahun, ya harus lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah bau-bau tanah lagi gitu ya, dekat dengan kematian. Harus lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syiar-syiar agama kita itu menguatkan tentang pentingnya waktu.
sholat 5 waktu saja, sholat yang wajib yang 5 itu punya waktu khusus. Subuh ada waktu khusus, zuhur waktu khusus, asar semua punya waktu khusus, ya kan? Allah mengatakan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang beriman yang sudah ditentukan waktu-waktunya. Orang tidak boleh sholat di luar waktu. Di luar waktu ini dosa besar. Apa sampai menjamak sholat tanpa uzur, faqad atababam minal kabair. Dia telah mendatangi salah satu pintu dari pintu-pintu besar, dosa besar. Ya kan? Dari mana pintu-pintu dosa besar. Hati-hati. Jadi sholat ada waktunya. Puasa ada waktunya. Puasa Ramadan itu punya waktu khusus juga setiap tahun. Tidak sah kecuali di bulan Ramadan. Kalau orang puasa sepanjang tahun, semua tahun dia puasa, tapi tidak puasa di bulan Ramadannya saja, maka tidak diterima puasanya. Yang wajib justru Ramadan, nggak ada masalah nggak puasa Senin Kemis itu sunnah. Yang penting wajibnya yang dia kerjakan. Allah katakan ayyam ma'dudat, beberapa hari yang berbilang. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa yang melihat dari kalian bulan itu Ramadan, hilal Ramadan, maka dia harus berpuasa. Haji ke Baitullah Haram juga ada waktunya khusus. Tidak sembarang haji, ya kan? Kalau umroh bebas, kalau haji ada waktunya. Al-hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu pada bulan-bulan yang maklum. Zakat pun sama, ada waktu yang sudah ditentukan. Kapan? Ketika masa panennya. Allah mengatakan wa atu haqqahu yauma hasadi. Bayarkan haknya zakat itu ketika masa haknya tanaman, jadi zakat tanaman pada masa panennya. Jadi semua sudah diatur waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau haji, diatur waktunya oleh Allah. Maka waktu ini adalah sesuatu yang paling berharga, yang seseorang tidak bisa membelinya. Kita punya uang banyak juga di waktu susah. Kalau sudah datang waktunya meninggal, mati ya mati sudah. Ya kan, tidak bisa dimajukan, tidak bisa diundurkan, dibeli, ya kan, beli waktu sama kalau maut, tidak bisa. Nyogok, ya kan, miliaran juga tidak akan diterima, tidak bisa. Dan waktu ini lewat dengan sangat-sangat cepat, tidak mungkin kembali lagi ke belakang, nggak bisa. Yang sudah lewat, nggak bisa ke belakang lagi, ya kan. Ini waktu di dalam Islam, agama kita, terlebih menurut para ulama, nilainya sangat-sangat agung. Kenapa? Ini waktu modal. Dia kalau sudah pergi nggak mungkin kembali. Orang yang menyia-nyiakan waktunya dan umurnya, maka dia telah menyia-nyiakan pada kebaikan yang sangat besar. Kenapa? Karena banyak manusia itu menyia-nyiakan umurnya, menyia-nyiakan waktunya, bukannya malah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya supaya mendapatkan pahala Allah Subhanahu wa taala. Kadang dipakai untuk hal-hal yang malah berbahaya, di majlis-majlis yang lalai, majlis main-main senda gurau, majlis gibah, majlis namimah. Padahal Islam sudah mementingkan waktu dan menjelaskan kepentingan waktu itu. Dalam hadis yang sahih Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihi makasir minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengan nikmat itu. Nikmat apa? Nikmat as-sihhatu wal faragh. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Kalau sehat, lagi sehat nih, kadang malas ibadah. Kalau sudah datang sakit, baru ingin beribadah, dia terlambat. Waktu luang, kadang waktu luang dipakai sia-sia saja. Kalau sudah sibuk, kadang baru dia pengen ibadah. Jadi jangan sampai kita ini termasuk orang yang tertipu, ya kan, dengan dua nikmat tadi. Itu waktu itu harusnya sesuatu yang paling berharga yang harus kita jaga. Kenapa? Waktu juga itu sesuatu yang paling gampang untuk terlepas, hilang begitu saja. Ya kan, hilang sia-sia kalau tidak kita jaga. Maka jaga waktu kita, gunakan sebaik-baiknya. Karena ada hadis mengatakan, walaisa yatahassaru ahlul jannah ala syai'in illa ala sa'atin marrat bihim lam yadhkurullah azza wajal fiha. Tidaklah ahli surga merasa rugi atas sesuatu kecuali atas satu waktu yang lewat pada mereka dan mereka tidak menyebut nama Allah azza wajal di waktu tersebut.
Jadi tidak menyebut subhanallah sekali saja, ahli surga itu nyesel di sana itu. Kenapa? Tingkatannya beda, kaplingnya beda, ya kan? Beda subhanallah satu saja, beda. Beda ayat Quran seayat, beda tingkatannya. Makanya nyesel, kenapa di dunia saya tidak banyak-banyak berzikir, banyak-banyak baca ayat Quran. Kenapa? Tambah banyak ayat yang dia baca, tambah tinggi derajatnya di surga. Beda derajatnya. Ya kan, beda zikir saja, beda derajat di surganya. Maka ahli surga saja mereka masih nyesel. Ya kan, yang masuk surga dapat kesenangan masih nyesel. Kenapa? Waktu di dunia dulu terbuang sia-sia. Dan yang pertama kali ditanya pada seorang hamba nanti di hari kiamat itu apa? Waktunya akan ditanya. Ada hadis mengatakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidak akan bergeser kedua kaki seorang hamba di hari kiamat sehingga ditanya tentang apa? 4 perkara. 4, ada bilang 5. Yang pertama, an umrihi fima afnah, tentang umurnya, untuk apa dia habiskan. Umur yang dikasih oleh Allah ada yang 40, 50, 60, 70 lagi, masya Allah, lebih bonus. Kalau Rasul mengatakan umur umatku antara 60, 70, sedikit sekali yang melewati umur itu. Nah, umur itu akan ditanya oleh Allah, buat apa kamu habiskan? Umur dikasih sampai 60 tahun, buat apa umurnya? Yang pertama. Yang kedua, wa an syababihi fima ablah, tentang masa mudanya buat apa dihabiskan. Ini masa muda, masa saat kuat. Di saat umur itu, umur 60, umur yang paling maksimal, yang paling nikmat ketika masa muda. Ya, makanya bisa bekerja dan sebagainya. Kenapa? Masih muda, tenaga masih kuat, otak pun ya masih, masya Allah, benar-benar cemerlang. Ini masa muda, akan ditanya secara khusus. Tapi biasanya tadi godaannya anak muda itu ya pengen hal yang sia-sia, masih malas beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada riwayat wa an jismihi fima ablah, tentang jasadnya, tubuh dia, buat apa dia habiskan tubuh itu, dibuat dia gunakan. Selanjutnya, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, tentang hartanya. Harta, orang yang dikasih harta oleh Allah, pertanyaannya malah 2. Yang pertama, dari mana kamu dapatkan? Halalkah atau haramkah? Ini jadi masalah, ya kan? Kalau haram ya sudah dosa. Yang keduanya lagi, kemana engkau belanjakan? Dipakai taatkah? Apakah dipakai maksiatkah? Ya kan? Jangan harta itu, jangan dipakai maksiat. Dipakai halalnya saja, halal. Kita makan, minum, bikin rumah bagus, ini halal. Apa? Bahkan dihisab. Orang pakai baju bagus, kendaraan bagus, motor bagus, mobil bagus, halal. Nggak ada yang melarang. Islam tidak melarang. Orang punya uang, beli barang-barang mewah, bagus, boleh. Tapi halalnya saja dihisab. Tapi kalau dipakai taat, dipakai ibadah, buat haji, sedekah, infak, masjid, wakaf ke masjid, insya Allah thawab, pahala. Tapi kalau dipakai maksiat, apa yang dapatkan? Azab, siksa dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini harta akan ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, wa an ilmihi ma za'amila fi, tentang ilmunya. Orang yang dikasih ilmu akan ditanya ilmunya diamalkan atau tidak. Jadi hati-hati. Jadi serba salah. Jadi orang bodoh ya salah, kenapa nggak belajar gitu kan? Jadi orang pintar pun salah ketika tidak dipakai ilmunya. Tapi mendingan orang bodoh. Orang bodoh salah, ada riwayat itu celakanya cuma sekali. Kalau orang pintar salah, celakanya 7 kali. Ada wailul lil jahil, celaka buat orang bodoh. Marrah sekali saja kata Rasul. Tapi wa wailul lil alim, celaka bagi orang pintar, sab'a marrah, celaka. Wail lil alim. Ya kan, celakanya 7 kali. Ya kan, hati-hati, orang sudah dikasih ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya. Rasul mengatakan asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu Allah bi'ilmihi. Manusia yang paling keras siksaannya nanti di hari kiamat itu orang berilmu yang tidak bermanfaat. Allah kasih manfaat ilmunya itu, malah jadi apa? Siksaan. Jangan dipikir enak, kan? Ada di Matan Zubat itu Imam Ruslan. Matan Zubat itu kitab fikih, dalam fikih Syafi'iyah. Bagus. Fikih pakai nazoman. Itu termasuk fikih Syafi'iyah paling bagus juga. Salah satu bait nazomnya dia mengatakan
Dia katakan wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun amaluhu la tuqbalu. Setiap orang ya kan beramal tanpa ilmu, maka amalnya tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, enaknya orang bodoh, tanpa ilmu dia beramal, amalnya apa ditolak, nggak diterima. Kenapa? Nggak ada dasar ilmunya. Tapi sebaliknya, fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wasan. Setiap orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya disiksa lebih dulu daripada diazabnya, disiksanya para penyembah berhala. Bayangkan, lebih dulu, kata beliau itu. Ya salah juga, ya kan? Maka ngeri orang dikasih ilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya. Maka orang dikasih nikmat-nikmat tersebut, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat sehat, nikmat umur, nikmat sebagainya, gunakanlah ya kan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ada hadis mengatakan masyhur, kita sering dengar, iktani khamsan qabla khamsin, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum masa tuamu, sehatmu sebelum sakitmu, kayamu sebelum miskinmu, waktu luangmu sebelum sibukmu, dan hidupmu sebelum matimu. Mumpung masih Allah kasih hidup ya kan kepada kita, gunakan buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi banyak manusia ini tadi menyia-nyiakan waktu mereka. Mungkin karena tidak tahu nilainya waktu, atau mungkin karena malas, karena tadi terlalu banyak mengharap, atau nanti banyak menunda. Padahal ini berbahaya ya kan, tidak tahu nilainya waktu atau malas atau menunda-nunda, ini sesuatu yang bisa membunuh bagi waktunya manusia. Atau karena sebab mereka bergaul dengan orang yang salah ya kan, teman yang jelek. Teman jelek ini berbahaya juga, ini bisa membunuh agama seseorang, merusak akhlak waktu seseorang. Makanya orang-orang dulu Masya Allah bergaul pun gak sembarangan, bergaul cari yang soleh ya kan, yang soleh, yang kira-kira mereka menggunakan waktunya buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada riwayat Nabi Yahya, anaknya Nabi Zakaria alaihi wasallam. Nabi Yahya masih kecil, kalau main sama teman-temannya ada yang bilang, hayya bina nal'ab, Yahya, ayo kita bermain, ayo kita bermain. Apa kata beliau? Kata Yahya, malila'bin khuliqna, kita diciptakan oleh Allah bukan bermain-main, tapi untuk apa? Untuk beribadah, untuk taat. Masih mikir mainan aja gitu kan. Ini Nabi Yahya ketika masih kecil sudah ngomong ke temannya demikian. Abu Bakar As-Siddiq, beliau juga berkata, itu masyhur, wahai Umar, kata beliau kepada Umar, ketahuilah anna lillahi amalan bin nahar layak balu bilail. Allah itu punya amalan di siang hari. Allah tidak menerima amalan itu kecuali di malam hari, harus di siang hari. Wa anna lillahi amalan bilail. Allah pun punya amalan di malam hari yang tidak diterima oleh Allah di siang hari. Jadi ada waktu-waktunya. Ada waktu-waktunya. Amal malamnya di amalan malam, amalan siangnya harus di siang. Ibnu Mas'ud mengatakan, "Ma nadimtu ala syai'in nadami ala yaumin." Tidaklah aku menyesal atas sesuatu seperti penyesalanku atas suatu hari yang mana matahari terbenam, yang kusufihi ajali walam yazid fihi amali. Berkurang di hari itu ajalku tapi tidak bertambah di hari itu amalanku. Ini beliau paling menyesal kalau setiap hari ganti hari nggak pernah tambah amalan, tapi malah yang sebaliknya tambah sia-sia, tambah dosa. Ini yang beliau sesalkan dalam hidupnya. Beliau itu orangnya kecil, tapi Masya Allah semangatnya. Orangnya kurus, kecil, pernah naik pohon aja tertimpa angin, beliau tuh kabur, kena angin sampai terbang, jatuh, ditertawain oleh sahabat-sahabatnya. Saking kurusnya, saking kecilnya betisnya Ibnu Mas'ud. Tapi Masya Allah Rasul yang membela beliau. Kata Rasul, ata'jabuna min ziqqati saqaihi, apakah kalian heran dengan kecilnya betis Ibnu Mas'ud? Wallahi lahuma, kedua betis beliau itu asqal indallah min Uhud, lebih berat daripada Uhud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau punya semangat, yaitu
Nyesel kalau waktu itu terbuang, dia berkurang ajalnya, umurnya, tapi tidak bertambah amalannya. Ibnu Umar pun sama. Anaknya Umar, hadis Bukhari dalam sahihnya, dia mengatakan, "Idza amsayta fala tantadhir sobah." Kalau kau di sore hari, jangan tunggu pagi. Kalau kau di pagi hari, jangan tunggu sore. Kalau beramal, amal saja. Wa khudh min sihatika limaradik. Ambil waktu dari sehatmu untuk masa sakitmu. Wa min hayatika limautik. Dan dari hidupmu untuk matimu. Ini beliau ucapan Ibnu Umar. Ada juga salah seorang salaf mengatakan, saya itu kalau terluput wirid saya di malam hari, saya nggak bisa mengkodonya di waktu pagi. Kenapa? Saking sibuknya waktu. Udah masing-masing waktunya. Kalau sudah terluput satu, nggak bisa dikodo lagi. Dan juga Umar mengatakan, inilah akrahu an ar-rajula sabahlala. Saya itu paling benci lihat orang sabahlala. Sabahlala itu ya waktunya kosong, nggak ada waktu buat dunia, nggak ada juga buat amal akhirat. Jadi dunia enggak, akhirat pun enggak menghasilkan uang, nggak menghasilkan pahala. Waktu habis terbuang sia-sia. Yang tak buat main-main, tak apa bercanda, tidak ada manfaat duniawi maupun ukhrawi. Itu beliau paling benci. Umar bin Khattab, Ibnu Mas'ud sama, ada riwayat beliau paling benci orang yang waktunya tadi luang, tidak menghasilkan amal dunia, tidak menghasilkan amal akhirat. Mu'adz bin Jabal mengatakan, inilah ahtasibu naumati wa qaumati, yakni yahtasibu bidzalikal ajru minallah. Aku ini mengharapkan dengan tidurku, dengan bangunku, mengharap pahala daripada Allah. Bayangkan sahabat naik Mu'adz bin Jabal, tidur pun ingin dapat pahala. Tentunya bagaimana? Ya harus dengan adab-adab, ya kan, baca bagaimana adab Rasul ketika mau tidur. Kalau tidur asal tidur saja ya tidak ada pahalanya, sayang. Orang tidur kata dokter sekarang 8 jam. 8 jam itu sama dengan sepertiga waktu kita dalam sehari. Sehari 24 jam. Kalau 8 jam, sepertiganya. Kalau umur 60 tahun, hanya 20 tahun itu sudah buat tidurnya saja. 20 tahun buat tidurnya saja. Belum buat kerja 8 jam lagi, potong lagi 20 ya kan tahun untuk kerja. Mana buat ibadahnya, ya kan? Sedikit kalau dihitung mah. Sholat paling 5 menit dikalikan sehari berapa menit, ya kan, dikali sedikit sekali. Jadi Masya Allah sahabat sampai dulu, sampai tidurnya saja ingin menghasilkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan juga Hasan Basri, pemimpin tabi'in, Imam tabi'in, mengatakan, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu hirsan minkum ala darahimikum wa dananirikum. Saya mendapati beberapa kaum, mereka itu sangat bersemangat atas waktu mereka, melebihi kalian semangat atas dirham kalian, dinar kalian. Kalau kita semangat cari uang, cari dinar, cari dirham, cari dolar, ya kan, cari rupiah. Orang dulu semangat, ya kan, semangat apa? Ya tadi mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengen waktunya bermanfaat, kira-kira dapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya kita ini gunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ada juga salaf mengatakan, Ibnu Adam, innal ayyam ta'malu fik fasbikha wa'mal fiha. Wahai anak Adam, hari-hari itu bekerja padamu, ya kan? Maka dahululah dia dan beramalah di waktu-waktu itu. Maksudnya apa? Jangan sampai terlindas oleh waktu itu, tapi kita tidak bisa memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Ada juga mengatakan, ya Ibnu Adam, engkau itu hanyalah beberapa hari yang terkumpul. Setiap sebagian pergi satu hari, maka pergilah sebagian dari kamu. Ya kan? Ya makanya itu kan harus diperhatikan. Juga masalah salat dulu. Dunia itu ada 3 hari. Kemarin sudah berlalu, ya kan? Besok ya mungkin kamu tidak akan mendapatkannya, dan hari ini yang punya kita hari ini, fa'mal fihi, maka beramalah di hari ini tuh, jangan beramalah di hari itu. Karena apa? Karena waktu lebih berharga daripada emas. Waktu adalah hidup kita, ya kan? Jangan dibiarkan mati, jangan dibunuh, maka manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Tapi ya itu tadi, sayang, banyak kita lihat keadaan kaum muslimin hari ini, apalagi keadaan para pemuda secara khusus atau saudara-saudara kita
kita dapat di mereka, mereka itu menyia-nyiakan waktu, membuang-buang waktu tanpa faedah sama sekali, dihabiskan siangnya, malamnya, hanya tadi ngobrol, nonton mungkin ya macam-macam drama, film dan sebagainya, duduk di kafe, ngobrol ngalor ngidul, gak ada manfaat, begadang malam-malam, tidak ada hasil dunia maupun agama akhirat, waktunya sia-sia, ya kan? Masya Allah, disayang. Kalau waktu ini termasuk nikmat yang paling berharga yang Allah berikan kepada manusia. Jadi manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Waktu itu sebenarnya mah dipakai taat ya habis, dipakai maksiat ya habis, dipakai nongkrong-nongkrong apa namanya sia-sia pun habis juga. Mau gimana pun juga waktu akan habis. Kita punya waktu habiskan buat ibadah, habis. Pakai nongkrong di warung kopi juga habis juga, sama aja. Uangnya sama, dipakai sedekah ya habis, dipakai nggak sedekah juga pasti habis juga, sama aja. Cuman kalau habisnya manfaat, ya kan, buat ketaatan kepada Allah, buat sedekah, buat infak, buat apa, itu lebih manfaat daripada terbuang sia-sia. Kalau habis sama-sama habis. Orang ahli ibadah, orang beriman waktunya habis, orang kafir pun waktunya habis. Bedanya orang beriman gunakan hartanya fisabilillah, orang kafir bedanya apa? Hartanya buat apa? Sabilit tauhid, buat mendukung, ya kan, mereka buat menghalangi orang-orang dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah waktu. Kata orang bijak itu ya kayak es batu, ya kan, ditaruh di gelas ya habis, taruh di lantai juga ya habis. Bedanya kalau di gelas kan manfaat, kita tambah sirup, tambah teh manis, tambah apa, susu, kan masya Allah, diminum seger, nikmat gitu kan. Tapi kalau ditaruh sembarangan di lantai, anak kecil lewat, ya kan, pleset, jatuh, pala bisa pecah, akhirnya mati orangnya. Kenapa? Karena salah naruh es batu. Waktu pun sama, taruh duduk di masjid, ya kan, waktu habis juga. Di luar masjid juga habis juga. Cuman bedanya kalau di masjid insya Allah dapat pahala. Ditambah lagi maghrib sampai isya, nunggu sholat isya, dianggap sholat selagi dia nunggu sholat. Belum lagi habis sholat di masjid, apa, dapat doa malaikat, Allahumma gfir lahu warhamhu, ya Allah ampuni dia, rahmati dia. Ini yang kita inginkan. Jadi waktu itu kira-kira manfaat. Jadi apapun, apa saja, ya baik waktu kita, umur kita, ya kan, harta kita, ilmu kita, semuanya dipakai untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gunakan waktu kita untuk agama. Kalaupun enggak, akan habis untuk selain agama. Itu aja. Gunakan harta kita buat agama. Kalaupun tidak, akan habis untuk selain agama. Ya kan? Gunakan kemampuan kita buat apa? Buat agama. Kalaupun enggak, akan habis buat selain agama. Tapi insya Allah kalau habisnya untuk agama Allah, untuk mentaati Allah, mentaati Rasulullah, menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah, kita bukan saja bahagia di dunia, tapi insya Allah bahagia sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenikmatan yang sebenarnya, ya kan, kenikmatan surga, sampai kita pun mendapatkan, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ini waktu adalah modal utama, modal besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan untuk, ya kan, untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak punya apa-apa, waktu pun punya Allah. Jangan nyesel kalau waktu sudah habis, jatah kontrak kita, ya udah repot, kita belum sempat beribadah, yang ada hanya penyesalan saja, yang hanya ada penyesalan. Mending taubat, mending awal lupa, di akhir umur 60 tahun sibuk maksiat, bahkan kafir kepada Allah, syirik dan sebagainya. Tapi kalau mau meninggal dunia, dia sempat taubat sama Allah, itu terhapus. Ya, kalau orang kafir terhapus semua dosa-dosanya. Kalau dia muslim, ya diterima taubatnya, tapi tetap hitungan masih ada. Itulah hebatnya nilainya waktu. Hanya taubat sebentar saja bisa menghapus yang dulu-dulu, ya kan? Tapi kalau dia muslim, karena dia pernah mengucap syahadat, ada hitungannya. Setiap dosa juga pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ya, kalau dia dari muda, dari kecil sudah taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masya Allah, berapa, ya kan, kenikmatan yang dia dapatkan di akhirat sana.
balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Satu zikir saja beda tingkatan surganya. Satu ayat saja beda ya kan level surganya. Maka beruntung Masya Allah yang dari kecil taat sama Allah sampai pemuda sampai tua ya kan, sampai tuanya Masya Allah kalau dia sibuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kita niatkan dengan tambahnya umur ini tambah amal-amal kita. Jangan tambah umur ya kan, malah tambah dosa-dosa kita. Waliyadzubillah gitu kan. Jangan sampai ini pun yang disalkan oleh syair Abu Nawas itu kan, wa umrina qisun fi kulli yaumin wa dzambi zaidun kaifah timani. Umurku berkurang setiap hari, sedangkan dosaku bertambah. Bagaimana saya menanggungnya? Umur nampaknya bertambah umur, padahal berkurang setiap hari mendekati kematian. Tapi katanya yang bertambah dosa-dosa, ya kan? Dosa sama Allah yang nambah, sama Rasulnya nambah, sama orang tua nambah, sama anak istri nambah, sama tetangga, sama kawan, kerabat dan sebagainya. Nambah dosa terus. Tetapi umur berkurang, yang nambah dosa-dosa, tidak pernah nambah amalan. Harusnya tambah tua, nambah amalannya, nambah bacaan Qur'annya, nambah zikirnya, nambah tahajudnya, nambah puasanya. Ya intinya nambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita untuk memanfaatkan umur yang Allah berikan kepada kita. Entah ya kan yang tinggal berapa lagi jatah umur kita pun nggak tahu, ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita niatkan umur ini untuk dipakai buat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang beriman itu surganya selama-lamanya? Kenapa orang kafir kufurnya sebentar 60 tahun, nerakanya selama-lamanya? Kata para ulama karena niatnya. Nah niatnya orang beriman dikasih umur 1000 tahun tetap dipakai ibadah. Orang kafir dikasih 1000 tahun tetap dipakai maksiat. Makanya Allah katakan walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Orang kafir kalau dikembalikan ke dunia pasti mengulang apa yang mereka dulu dilarang. Dilarang berzina, udah mati, balik lagi ke dunia, ya zina lagi tetap aja. Memang begitu sifatnya. Tapi orang beriman insya Allah enggak. Dia balik ke dunia lagi, dan dikasih umur panjang juga, tetap dipakai beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk mereka orang-orang beriman yang menggunakan umurnya dengan sebaik-baiknya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.